Okay, let's go. Kakak tadi di Vienna gitu ya? Iya betul, aku di Nah, Vienna. Itu ibu kotanya Austria nggak sih? Mm-mm. Kalau nggak salah, iya benar Betul ya? sekali. Eh, eh, Iya betul. iya, ini kakak di sana sekolah atau kerja sih kak? Jadi sebenarnya ini cerita dari mana dulu nih Kak? Oh Ceritanya ya ya, agak kita mulai panjang. mungkin dari ceritakan latar belakang kakak dulu waktu di Indonesia, perawat kan ya? Iya betul. Nah, ceritakan dari situ. Gimana kok tiba-tiba bisa sampai Austria tuh gimana tuh ceritanya tuh? Mungkin dari situ kali kak. Oke, jadi disclaimer sebelumnya aku fresh graduate ya Kak. Jadi aku nggak punya pengalaman kerja sama sekali. Oh, lulus langsung. Jadi aku, iya betul. Oke, keren keren keren. Iya, jadi aku lulus S1 tahun 2023. Terus kemudian kan aku lanjut profesi 1 tahun. Lulus tahun 2024. Nah, setelah itu aku kan kuliah di Universitas Airlangga. Nah, itu tuh ada program yang mana program ini tuh namanya INDPS atau International Nurse Development Program. Itu dari Jadi dia itu Austria adalah ya? Austria, betul. Ah, Jadi program itu kerjasama antara Unair, UI, Unpad sama Binawan. Pernah dengar iya, nggak Kak? pernah dengar. Kalau Binawan tuh kerjaannya Binawan. emang itu tuh. Iya kan. Jadi Binawan Binawan itu Erlangga. sebagai apa ya? Kayak sebagai agennya gitu Ya, loh Kak. Oke. Yang memberikan kita pelatihan. Nah, terus habis itu aku dikasih info kalau misalkan ada program INDPS nih, tapi cuman buat 4 univ ini doang. Akhirnya aku memberanikan diri lah Kak untuk mendaftar meskipun dengan aku nggak punya pengalaman kerja. Terus ya udah, akhirnya di sekitar bulan Agustus sampai bulan Oktober itu kayak seleksi. Jadi seleksinya itu ada wawancara 2 kali, wawancara sama Binawan, kemudian yang kedua wawancara sama pihak Austrianya, pemberi kerja di Austria. Jadi kemudian ada tes psikotes, kemudian ada MCU juga. Nah, kebetulan yang memberikan pekerjaan di sini itu namanya WIGEF. Jadi WIGEF itu semacam kayak kalau di Indo apa ya, Dinkes kali ya. Iya. Kayak pemerintah ya, yang mengelola Apa kesehatan di pemerintah Vienna gitu. lebih ke kementeriannya kali ya, Kementerian Kesehatannya gitu kali ya. Iya kali ya, tapi di Ah, kota Vienna. Jadi mungkin Dinkes gitu ya. Dinkes ya, kalau di kota ya. Dinkes betul. Di wali kota. Jadi, nah si WIGEF ini bekerja sama lah dengan 4 univ ini. Tapi WIGEF ini punya kayak apa ya, rundown. Jadi kita mulai bulan November tahun 2024 kita tuh mengikuti pelatihan bahasa Jerman, tepatnya di Cianjur di LPK Bentar, Binawan. di Austria itu bahasa Jerman kak? Betul, bahasa Jerman Oh Kak. ya, bukan bahasa Inggris ya? Iya, Bahasa Jerman ya? bukan. Ah, Iya, ah. bahasa Jerman. Oke. Karena orang-orang tuh kayak sering salah mengartikan Austria tuh kayak Australia gitu Iya, kan. beda kan. Kalau Australia kan benua sendiri tuh, ini di Eropa ya. Betul, iya. Jadi aku dulu juga pas kayak pemaparan materi gitu, aku ngiranya juga, oh pakai bahasa Inggris nih, ternyata Austria tuh Eropa, tetangganya Jerman gitu kan. Iya. Jadi pakai bahasa Jerman. Heeh. Terus akhirnya dan INDPS ini pas kebetulan itu adalah batch pertama Kak di Indonesia. Jadi pas aku daftar tuh kayak antara ragu gitu karena kan nggak ada yang bisa ditanyain kan tentang program ini. Karena angkatan Apakah aku pertama bener ya. apa enggak? Iya betul. Terus persiapannya juga ini gimana gitu kan. Bener-bener clueless banget di situ. Tapi ya udahlah kita coba bareng-bareng. Kebetulan dari UNER itu ada 9 orang teman-temanku. Terus setelah itu kita berangkatlah ke Cianjur Kak untuk melakukan pelatihan bahasa Jerman. Itu berlangsung di bulan November sampai bulan Maret 2026. Itu untuk kursusnya aja Terus ya? Betul, kursus dari level A1 sampai A2. Oke, minimal Karena keberangkatan kalau- ini sampai A2.
sampai level A2, A2, betul. oke oke oke. Sampai A2. Hmm. Tapi sebenarnya A2 itu kayak pengecualian gitu, Kak. Ah, Karena kalau misalkan kita jadi perawat di sini, perawat yang RN lah istilahnya ya, yang register registered nurse. nurse, itu tuh harus B2. Nah, karena ini Oh, program dari pemerintah, kita dikasih kesempatan sampai A2 di Indonesia. Nah, B1 sampai B2-nya di sini gitu, Kak. oh, jadi ngambil B1 B2-nya Hmm. itu di Di Jerman, apa di Austria. Austrianya. Betul. Waktu A1 A2 kemarin yang mengeluarkan lisensi itu di mana? Di Goethe Di Institute atau Iya, di mana? betul, Gute. Nah, Jadi si Binawan ini kerja sama Gute. Kita belajar di Binawan selama 4 sampai 5 bulan. Terus pas ujian, orang Gutenya datang ke Cianjur tuh buat oh, menguji kita. spesial ya, bukan datang ke Betul. Goethe-nya. Oke, mantap mantap mantap. Seperti itulah Spesial ya. kira-kira. Kan harusnya ke Betul. Jakarta kan ya, di Goethe ya. Iya, betul. Oh, Gutenya itu yang ke datang ke Cianjur. kita. Oke, spesial spesial. Spesial. Terus yang spesialnya lagi, program ini tuh gratis, Kak. Bener-bener dari awal sampai sekarang itu kita nggak ngeluarin uang sama sekali, kecuali paspor ya. Mungkin Jadi semua ini visa. mirip G2G gitu kali ya. Cuma Betul, kan tapi G2G-nya punyanya Austria kan. G2G, iya, tapi sementara ini G2G kan belum ada ya, Kak. Di Austria, kan Jerman. Nah, tapi Jerman, kalau Jepang. G2G itu kan harus sampai B2-nya di Indonesia kan. Iya, benar benar. Ya, dan kursusnya online gitu kan. Terus kalau kita bisa B2 di sini. Jadi kayak sambil belajar sambil bekerja gitu. Oh, jadi gitu ceritanya. Berarti belum sempat Betul. merasakan gaji Indonesia ya, Kak ya? Belum, Kak. Langsung kerja di sana. Oke. Betul. Kerja di sana sambil kursus ambil B2-nya itu tadi. Untuk lahan Ya. kerja sendiri di mana itu, Kak? Kalau di Austria ini? Rumah sakit Nah, kebetulan atau semacam apa? karena kita dapat pemberi beasiswanya ini dari WIGEF, jadi kita ditempatin di rumah sakit pemerintah. Rumah Jadi sakit ada umum kayak- berarti ya, bukan kayak lansia Iya, apa gitu betul. bukan ya? Betul, rumah sakit umum. Jadi kalau di sini kan rumah sakit namanya klinik ya, Kak ya. Nah, jadi kayak si WIGEF ini tuh punya beberapa klinik, berapa ya, 8 atau berapa gitu. Nah, kita disebar tuh di situ. Nah, kebetulan yang batch Indonesia ini ada 46 orang yang berangkat ke sini. Jadi Oke, kita termasuk disebar yang ke beberapa klinik. 9 orang teman 9 kakak orang. tadi Iya, betul. itu juga. Dari Oke, dari Unair. Binawan, Unair, UI ya. Oke. Betul. Oh, gitu. Jadi di klinik ya nyebutnya gitu sebagai perawat. Iya, betul, di Nah, itu klinik. untuk gambaran kerjanya gimana, Kak? Kalau di tempat kerja Kakak ini? Oke, jadi ini aku flashback sebentar dari belakang ya, biar oke, kayak oke. berurut gitu, Kak. Iya. Jadi waktu aku selesai A2, aku kan berangkat ke sini. Itu Ah. bulan Juni tahun kemarin. Jadi ini hari ini setahun, Kak. Iya, benar. Iya. Udah tanggal setahun satu Bulan- hari udah nih. Betul, bulan Juni tahun kemarin. Nah, kita kan masih A2 tuh, Kak. Habis itu kita di sini ada kuliah bahasa Jerman, dan juga kita kan ijazah S1 kita di sini sama di Indonesia kan beda. Jadi kita harus ada penyetaraan ijazah kan. Nah, di sini namanya penyetaraan ijazahnya itu nostrifikasi. Kalau di Jerman biasanya Anerkennung. Pernah dengar nggak, Kak? Iya, Ha-ha. Anerkennung. Kalau di sini Oke. nostrifikasi. Nah, kita nambah 40 SKS kemarin. Oke. Sama belajar bahasa Jerman juga. Itu di kampus, di Hochschule Campus Wien. Itu Nah, itu berlangsung Tambahannya 40 SKS dari Iya, SKS betul. yang kita Indonesia ya. Kan Betul, beda betul. kampus, beda tuh jumlah SKS-nya. Itu Mhm. tetap segitu juga nambahnya atau gimana? Nah, kemarin itu sebelum kita berangkat, jadi udah ada pengurusan berkas-berkas yang lumayan panjang. Nah, itu tuh SKS-nya harus sama gitu, Kak. Kalau nggak sama itu kayaknya pokoknya Gimana si caranya Gunawan bisa itu sama? bakal menghubungi Oke. univnya gitu loh. Ini gimana kok bisa gini kayak ditanyain gitu. Iya, Karena di sini benar-benar ketat banget kan urusan dokumen. Terus abis itu kita nambah 40 SKS sama kursus bahasa Jerman itu 9 bulan kan di kampus. Dan itu kita belum bekerja sama sekali di rumah sakit karena memang masih pengurusan penyetaraan. Nah, tapi dan selama 9 bulan itu kita tuh juga udah dikasih gaji, Kak. Tapi jatuhnya bukan gaji sih, kayak beasiswa, biaya hidup lah. Nah, Selama mengejar Itu. 40 SKS ini ya?
Betul, selama 9 bulan itu. Ah, Terus setelah 9 bulan, kemarin bulan Maret itu tuh kayak kelulusan gitu. Kayak yudisium lah. ah, Nah, itu kita setelah kita baru dapat nostrifikasi dan dapat sertifikat bahasa Jerman B1, kita baru boleh kerja di klinik kan. Tapi sebagai PFA. Jadi di sini itu asisten perawat ya itu itu ya. terbagi jadi 3. Betul. Ah, Ada PA itu yang kuliahnya cuma setahun, namanya ah, Pflege Assistent. Terus yang kedua ada PFA, dia kuliahnya 2 tahun. Pflegefach Assistant, lebih tinggi kan dari PAA. ah. Terus yang ketiga ini DGKP. DGKP ini registered nurse-nya di sini. Tapi kalau di sini dia kuliahnya cuma 3 tahun. Kalau kita kan 5 tahun 5 kan. tahun sarjananya itu. Ah, Betul, di sini cuma 3 tahun. Jadi karena aku belum B2, tapi aku udah setara bachelor, ah. jadi aku jatuhnya jadi PFA. Yang tengah-tengah ya, Gitu. level tengah-tengah ya, Wat, ya. Tengah-tengah, Ah, betul. Nah, sambil PFA ini selama 1 tahun, aku dikasih waktu, kita dikasih waktu 1 tahun untuk dapat sertifikat B2 sambil jadi PFA. Jadi tahun depan kita harus ujian buat DGKP dan B2 gitu. Oh, gitu. Berarti total kalau ini kan tambahnya 40 SKS ditambah SKS Betul. kita yang S1 di Indonesia itu setara Mhm. S2 loh, Kak. Total. Ya nggak sih? Kalau di Nggak. ini kan versi Indonesia setara S2 itu. Mungkin ya. Ha-ha. Karena di sini kemarin tuh yang penambahan SKS 40 itu tuh yang matkulnya itu matkul hukum. Karena kan hukumnya beda kan Kak sama Ya, di ya, ya, ya. Indo. Hukum yang kesehatan gitu. Terus matkul tentang praktikum. Ada praktikumnya juga. Karena kan mungkin alatnya juga beda-beda. Ya, SOP sana Terus juga apa kan lagi ya? beda Betul. kan sama penyakit kita di Asia. Ha. Iya, betul. Ya seputar cuma hanya untuk memperdalam lah. Ya, ya. Karena kan sebenarnya kita tuh udah kompetensinya udah sama kan Kak. Cuman Ya. karena bahasanya beda, jadi otomatis kan kita nggak tahu Ya. kan. Oke, Ya. jadi Oh, tambahannya ada. itu ya. Betul. Ada juga statistik yang buat dulu kita skripsian itu. Hah? Hah? Nah, kayak gitu. Itu Oh, ada. statistik dipelajari juga di sana? Iya, betul. Oke. Itu jadi tambahan. Ah. Itu total bisa setara S2 loh, Kak. 40 SKS Kayaknya tambahan ya. itu ya. Karena udah S3 Oke, oke. enggak dong. S3. Oke. Sampai saat ini masih kerja di rumah sakit yang Kakak ceritakan tadi ya. Iya, betul. Jadi aku sekarang di klinik. Jadi kerja jadi sambil PFA. ngejar B2-nya itu. Betul, dan aku baru 1 bulan di klinik. Oke, itu Ya, 1 baginya bulan. gimana itu, Kak? Ya kerja Jadi, juga sambil karena kuliah ini juga. Iya kan, karena program ini masih ya dinaungi sama WIGEF, jadi mereka itu membuatkan jadwal buat kita. Jadi di sini kan kalau kursus bahasa Jerman namanya Deutsch Kurs kan. Nah, Deutsch Kurs aku itu hari Senin sama Rabu. Nah, di luar itu Selasa atau Kamis atau Jumat aku shift, sedangkan weekend aku libur. Oh, tetap ada jatah liburnya ya. Jadi kuliahnya itu nggak mengganggu Betul. jatah libur kita di rumah sakit. Mhm. Kalau Nah, rutinitasnya karena hari-hari si- gimana itu? Rutinitasnya hari-hari. Jadi di sini tuh sistem shiftnya kan 12 jam ya Kak. Jadi di Ah. sini cuma ada 2 shift. Oke, Nah, berarti pagi karena dari jam pagi 7 sama malam. ketemu jam 7 lagi gitu. Jam 7 betul. Oh, Jam 7 terus ketemu jam 7 lagi. panjang banget ya. Ya. Oke. Iya. Dan Kakak bayangin aku kan first time ya Kak, fresh graduate, aku Iya, nggak pernah ah. kerja terus langsung 12 Langsung jam. 12 jam. Panjang banget loh itu. Oke. Kaget banget Kalau sih untuk itu. kuliahnya itu sendiri gimana tuh? Kayak kita kuliah Kalau di Indonesia dulu atau kayak gimana tuh? kuliahnya di sini kan ini mulai jam setengah 9 sampai jam 3 sore. Nah, itu tuh termasuk dihitung jam dins itu apa? Jam shift. Jam shift. Oke. Jadi Artinya kuliah di itu kampus dihitungnya tapi jam ya. shift. Betul. Nah, kuliahnya itu B2 buat persiapan ujian sama kuliah B2 yang Pflegefach buat yang keperawatannya gitu. Oke. Kayak istilah-istilah medis di bidang istilah medis dalam bahasa Jerman. Kalau di Jerman itu gimana ya bacanya? Susah juga ya Jerman. Pflegefachfrau. Pflegefach. Gitu kan tulisannya kan ya. Ya, Pflegefachfrau, Pflegefachmann gitu ya. Kalau untuk perempuan beda lagi ya nyebutnya ya? Kalau
perempuan kalau di Jerman Pflegefachfrau ya biasanya. Kalau Umum perawatnya cowoknya kan? Pflegefachmann. Oh, ya ya ya. Pflegefachmann. Kalau di sini semuanya sama, Pflegefachassistent kalau cowok, kalau cewek Pflegefachassistentin gitu. Oke. Kalau punya kakak ini berarti apa nih profesi ini nyebutnya? Kalau dalam bahasa Aku Pflegefachassistentin. Pflegefachassistentin. Nanti iniin aja deh ketika pengejaannya Siap. gimana, agak susah memang yang belibet ya. Siap. Beda jauh ya Tapi Kak, kalau- sama bahasa Inggris beda jauh ya bahasa Jerman itu ya. Beda jauh Kak. Menurut aku susah bahasa Jerman sih. Tapi Iya, nggak sih, iya. mungkin karena bahasa Inggris kan kita udah belajar dari Iya, SD kan. Jadi kayak iya, lebih familiar. benar-benar. Nah, Kalau Jerman kan nggak semua sekolahan mengajarkan bahasa itu kan. Paling betul. yang dikenal Iya. di kita di Indonesia bahasa Inggris itu. Iya, Oke. betul. Oke, untuk selama pengalaman di Austria ini yang tergambar di bayangan kakak kan udah pernah praktek juga kan di Indonesia gitu. Ada nggak yang kelihatan paling beda sama sistem kita di Indonesia tuh? Apa tuh yang tergambar gitu? Oke, kayak culture shock gitu ya Kak. Boleh ya, atau mungkin sistem pertama- pelayanannya? Oh iya, betul. Yang pertama itu yang culture shock-nya 12 jam. Terus yang kedua di sini itu KDM itu tuh diambil alih oleh perawat semua. Jadi karena di sini meskipun itu non intensif ya Kak ruangannya. Aku kan kebetulan aku di ruangan neurologi. Nah, jadi kan pasti banyak pasien-pasien yang kelemahan gitu kan. Terus butuh habis itu bantuan penuh lah kalau udah butuh kayak gitu bantuan ya. Ya. penuh, betul. Nah itu di sini tuh diambil alih sama perawat semua karena di sini nggak boleh ditungguin sama keluarga. Jadi keluarga cuma boleh membesuk doang. Nah terus yang ketiga itu adalah pasien di sini itu bisa tinggal lama di rumah sakit bahkan sampai berbulan-bulan. Ada pasienku yang sampai 3 Nggak bulan dijatahi, Kak, di kita kan ruangan. biasanya 3 hari apa 4 hari gitu. Kalau di situ boleh ya. Oke. Betul. Terus ada pasienku itu yang beliau itu menunggu, beliau kan di Pflegeheim. Pflegeheim itu kayak panti jompo lah ya istilahnya kalau di Indo. Nah, beliau itu menunggu Pflegeheimnya itu ada slot gitu loh Kak. Jadi beliau itu menunggunya di rumah sakit gitu. Jadi beliau udah sekitar 3 bulan lah di situ. Karena mungkin di sini semua orang kan punya Versicherung tuh asuransi, betul. Sampai lupa. Semua orang di sini kan punya asuransi kan Kak. Dan asuransinya tuh kayak nggak ada kayak BPJS, istilahnya BPJS tingkat 1, 2, 3 tuh nggak ada. Jadi kayak sama semua gitu kan. Oke, pukul rata semua berarti ya? Iya, pukul rata gitu. Tapi ada kayak misal aku kerja di rumah sakit, jadi asuransiku namanya apa gitu. Terus misal kakak kerja di bidang apa, asuransinya namanya apa. Jadi cuma beda-beda itu doang gitu loh. Tapi bayarnya tuh ya hampir sama gitu. Tapi kalau buat student bayarnya ya lebih murah gitu. Gitu doang sih perbedaannya. Nggak ada kelasnya berarti ya? Nggak ada Berarti kelasnya. fasilitas yang didapat pun sama ya? Nggak ada Betul. bedanya. Oke. Makanya pasien di sini bisa lama-lama di rumah sakit karena dulunya tuh udah bayar asuransi gede gitu loh Kak. Jadi dia aji mumpung ya, manfaatin aja gitu ya. Itu di cover semua nggak? Sistem asuransi di sana kayak kita di Indonesia juga? Semua tercover oleh asuransi itu atau berapa persen aja? Kalau di rumah sakitnya jujur aku belum paham ya Kak, karena aku belum. Kalau masalah asuransi itu kan kayak ada bidangnya sendiri gitu kan. Jadi di sini perawat itu bener-bener kayak job desk-nya terarah gitu loh, nggak harus bisa semua elemen gitu. Kalau kita di Indonesia kan yang ngurusi semua perawat tuh, mulai dari asuransinya, kebutuhan dasar manusianya, medisnya. Harus kayak jadi avatar gitu kan. Iya, nah di sini tuh kayak air, kita tanah, udara. Betul. Nggak semua hal tuh kita nggak tahu nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita tahu job desk kita. Nah tapi aku kan pernah berobat di sini juga. Tapi aku berobatnya kayak ya udah kayak ke puskesmas gitu loh. Nah itu tuh dokternya gratis tapi obatnya bayar. Tapi obatnya tuh bayarnya nggak semahal itu gitu loh. Mungkin ya itu di cover sebagian lah sama asuransi gitu. Terus di sini gitu ya. Betul, bayangnya gitu. Terus di sini tuh ada namanya house arts. Jadi per orang harus punya dokter pribadi. Dokter keluarga. Dokter pribadi. Betul.
Karena si dokter Arts ini yang bakal ngasih kita rujukan kalau misalkan kita penyakitnya udah parah. Nah, beliau yang ngasih rujukan ke rumah sakit atau ke spesialis gitu. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Mungkin kalau di Indo sebagai puskesmas lah ya, sebagai menyebutnya apa tadi? Yang sekelas yang mana? Sekelas puskesmas kita di Indonesia? House Arts. Itu yang dokter tempat Arts. Kita dokter keluarga kita itu tadi ya? Iya betul. Kalau kita dokter mau keluarga. Langsung ke rumah sakit aja gitu, nggak bisa? Kalau mau ke rumah sakit aja, masuknya ke IGD. Oh, gawat darurat kan, nggak bisa misalnya gitu. Kita mau kayak kita di Indonesia kan ada poliklinik apa gitu, nggak boleh ya? Harus rekom dari si dokter itu, ini ya? Iya betul, harus ada apa? Rujukan lah gitu si ya. Dokter ini betul. Oke, berarti nggak bisa kita langsung direct itu nggak bisa. Oke. Iya, kecuali kalau misalkan kita nggak tahu. Aku pernah kan ke THT pertama kali, tapi aku belum punya dokter keluarga, belum punya house arts. Terus pas di THT juga ditanyain, kamu punya house arts nggak gitu? Aku belum punya. Terus habis itu dikasih tahu, nanti setelah ini kamu cari house arts ya gitu. Tapi tetap jadi diterima ya waktu itu? Tetap diterima. Masih dimaklumi ya pertama kali? Masih dimaklumi ya. Mungkin karena pendatang juga ya. Oke. Untuk profesi ini Kak, dari segi upah sama beban kerja yang ada itu worth it nggak dibanding teman-teman yang di Indonesia nih? Kalau itu aku bisa bilang worth it sih Kak. Worth it banget sih. Dan terlebih aku kan sekarang nggak full kerja ya Kak. Kayak bisa dibilang kayak part time gitu lah ya. Karena aku sambil kuliah gitu ya. Kuliah kan. Dan kuliahnya kan juga dimasukin jam kerja. Nah, jadi aku cuma kerja dalam seminggu itu 2-3 hari doang kan. Tapi gaji aku full gitu. Alhamdulillahnya maksudnya. Terus abis itu karena di sini jadi beban kerjanya gini. Jadi kita kan tadi ada 3 macam perawat kan di sini. Nah, ada PA, PFA sama DKP. Nah, si masing-masing 3 profesi ini itu tuh punya job desk masing-masing yang itu tuh kadang strict, kadang enggak gitu. Jadi misalkan si DGKP di sini yang boleh pasang infus itu tuh DGKP. DGKP itu yang tingkat yang tertingginya register nurse tadi. Itu yang boleh pasang infus itu. Nah, kalau DGKP-nya nggak bisa, dokternya harus masang. Atau kalau nggak, misalkan dokter tuh bisa langsung masang Kak, tanpa minta tolong ke perawat. Jadi di sini dokternya bener-bener nggak yang cuma ngasih nyuruh perintah. Iya betul. Resep. Di sini dokternya bener-bener kerja. Jadi di sini kayak kolaborasinya bener-bener kerasa gitu loh, bukan atasan sama bawahan. Jelas bidang-bidangnya jelas itu banget. Ini ya. Betul. Terus kayak ngambil blood gas abnormal itu kan di Indonesia itu kan perawat ya Kak ya? Iya perawat, iya benar. Di sini tuh dilakukan perawat sama dokter. Atau petugas analisnya kan, kayak gitu. Betul, di sini dokter atau petugas analisnya gitu. Atau DGKP yang udah berpengalaman lah gitu. Terus kita di Indonesia kan sampai hacking pun kan kadang kita yang kerjakan itu. Betul. Di sini terus kayak ngurus-ngurus luka gitu juga DGKP, PFA sama PA itu nggak boleh. Sebenarnya boleh, bukan nggak boleh sih, kayak belum itu bukan tanggung jawab kamu gitu. Kecuali tapi, memang ada delegasi ya. Betul. Tapi biasanya juga diajarin. Aku pun karena aku soon jadi DGKP, jadi aku diajarin gitu. Terus abis itu di sini itu misal operan itu yang operan cuma si DGKP doang. Nah si PA sama PFA-nya boleh pulang. Oh gitu, jadi nggak ngikut gitu. Di situ juga? Nggak. Kalau di Indonesia tuh kan kayak ayam sama anak-anaknya gitu ngikut. Iya semua kan, betul. Kalau yang baru sih semua kan, tapi kalau udah selesai sih PFA sama PA-nya boleh pulang. Jadi yang stay cuma di DKP. Egois juga ya. Enggak sih, itu job desk. Iya, oke. Itu gitu. Memang kerjaan dia. Terus, cuma mungkin dia kerjanya nggak kayak ke pasien apa gitu, lebih kurang lebih sedikit ya dia ya. Jadi lebih ke administrasi kali ya. Nah, ini yang menarik Kak. Ini benar-benar kayak culture shock juga. Di sini fun fact-nya ada sekretariat per unit Kak. Jadi yang ngurusin pemulangan pasien, ngurusin serah terima pasien, misal ada pasien baru,
terus ngurusin surat-surat, ngurusin janji-janji buat Rongsen City dan sebagainya, itu sekretariatnya. Oh, Jadi sudah ada. jadi perawat Ya. ya, jadi terus telepon dokter itu masih lah kita perawat karena kan kita ini kan kolaborasi antar profesi. Tapi kalau telepon tentang janji-janji pemeriksaan lanjutan itu tuh sekretariat. Terus abis itu kayak ngeprint surat-surat itu juga sekretariat gitu-gitu. Surat-surat rujukan, surat apa gitu, sekretariat. Udah bukan tugas kita lagi ya? Bukan. Wah, nikmat. Bukan. Jadi kan jobnya itu jelas ya. Okay. Betul. Terus kan di sini udah pakai ERM kan, ERM. Tapi kita juga pakai yang kurva gitu buat memantau TTV gitu. Ya. Nah itu tuh yang memperbarui kurva kayak ngecek gitu. Itu tuh juga sekretariat juga. Apa kurvanya itu udah waktunya ganti atau enggak, itu sekretariat. Terus abis itu yang ERM itu kayak apa ya? Dia itu sekretariatnya juga harus lebih tahu gitu loh daripada perawatnya. Karena kan kayak dia itu sebagai urusan administrasi lah gitu. Tapi kita sebagai perawat juga dikasih pelatihan buat ERM itu gitu. Jadi kalau misalkan kita Indonesia itu juga nggak sih? Sekarang kan Indonesia udah pakai IRM itu juga, pakai isi aku itu juga kan? Jujur aku nggak tahu gimana IRM di Indonesia kan. Karena waktu aku profesi. Ya. Oke. Ya lanjut Kak. Gimana? Belum sempat merasakan gaji Indonesia. Belum. Iya, pas profesi cuma liatin doang kan, dan nggak tahu gimana seluk-beluknya. Karena juga kita kan kalau profesi juga tindakannya terbatas juga kan, nggak langsung dilepas gitu. Iya, karena kan masih mahasiswa. Terus abis itu kayak misalkan nih kita ada tindakan gitu kan, misal ada pengambilan darah gitu ya. Terus sebenarnya pengambilan darah itu kan kalau lewat vena itu PFA sama DGKP kan nggak apa-apa kan. Nah si PA kan yang nggak boleh itu kan, si yang paling bawah tadi yang bawah, ya. 1 tahun itu kan nggak boleh. Nah misalkan nih ada PFA atau DGKP yang kayak nggak tahu atau gimana atau lupa mendelegasikan tugas itu ke PA, dia bisa ngomong, aku nggak ada, ini bukan tanggung jawab aku, jadi aku bisa menolak ini. Nah itu boleh. Oh ya, karena gitu. Karena jadi nggak semua hal bisa kita iyain. Kalau kita nggak boleh nolak tuh, pasti udah dibicarain satu kantor tuh kalau nolak tuh. Kalau iya kan. Oke. Jadi kalau memang bukan gitu kerjaan kita boleh nolak ya. Betul, boleh. Tapi kalau misalkan kita merasa kita cukup mampu, kita cakap melakukan itu, nggak apa-apa gitu. Cuman risikonya kan kalau misalkan pasiennya kenapa atau gimana, itu kayak langsung ke hukum gitu kan. Karena itu bukan job desk kita gitu. Tapi kita ngelakuin. Jadi yang salah ya kita gitu. Kalau untuk standar upah sendiri ada kayak apa ya? Upah minimal kayak di Indonesia gitu juga nggak kalau di Austria itu, Kak? UMR-nya gitu lah. Minimum ya UMR ya. Aku kalau UMR gitu. Aku sih nggak tahu sih Kak sebenarnya. Jujur aku nggak pernah mengulik-ulik sampai UMR gitu di sini. Kalau untuk Kakak sendiri berapa upahnya? Bisa disebutkan nggak dalam euronya? Menyebut nominal ini. Iya ya, nominal. Boleh di-spill nggak? Kalau nggak boleh kita lewat nih. Menyebut nominal. Kalau aku ini kotornya aja ya Kak ya, kalau bersihnya jangan. Kalau kotornya, kalau masih PFA itu sekitar 3.000-an, 3.000 euro. 3.000 euro itu anggap 20.000 ya. 60 Kak. 60 juta. 60 kami harus kerja setengah tahun dulu itu baru dapat segitu itu. Tapi itu kotor ya. Iya. Pajak di sana berapa ya? Pajak besar juga. Nyampe nggak 50% ya Kak? Sebenarnya pajaknya kalau aku itu pajaknya nggak terlalu gede. Ya gede sih, gede. Cuman yang lebih gede adalah asuransi. Asuransinya bisa 2 kali pajak. Ya. Oke. Setelah dipotong-potong gitu hampir 40%-an ya kalau di sana ya, besar juga ya pajak dan lain-lain. Nggak sampai? Ya mungkin lah ya segituan. Masih sisa banyak gitu. Aku nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung juga. Tapi kayak... pas ngelihat kayak wah potongannya gede banget nih asuransi gitu.
Tapi kan Tapi ya asuransinya potongannya menjamin ya. potongan segitu sesuai dengan yang kita dapat kan? Maksudnya fasilitas Iya, yang diberikan pun betul. sesuai. Ya, ya. Mhm, mhm. Betul, betul, betul. Oke. Terus dan itu gajinya itu ada kayak stufo, kayak ada tingkatan gitu kan. Ah. Jadi tiap 2 tahun kan naik Oh, gitu. Ya nambahnya sama lah setiap kayak dua di tahun. Indonesia. Setiap 2 tahun di sini. Terus kalau misalkan aku nanti jadi DGKP juga Ah. naik gitu-gitulah Kak. Sesuai ya, Oke. hampir sama lah kayak di Indo sistemnya Oke. kalau gaji. Sampai saat ini populasi yang ikut di program kakak ini udah berapa angkatan? Cuma baru satu Kak, 46. Satu. Nah, Oke. bulan ini tanggal 8 atau tanggal 7 nanti ada batch 2 datang. Ada 20 berapa gitu, 20-an lah pokoknya. Wih, ramai juga ya. Tapi di Mhm. Austria sendiri Lumayan, nyari Kak. orang Indonesia gitu banyak nggak? Lumayan banyak sih. Di sini ada banyak organisasi orang Indo juga. Terus di sini alhamdulillahnya tuh ada masjid orang Indo dan udah Itu diakui tuh yang pemerintah penting gitu tuh. masjidnya. Oke. Jadi Jadi di untuk sini kan kepentingan religius Mhm. kayak gitu mudah ada Iya, aksesnya ya. betul. Apalagi di sini kan kayak misal tentang agama itu kan agak ketat gitu kayak Iya. pemerintahnya kan. Jadi masjid, bangunan-bangunan yang mengandung unsur agama tuh memang harus atas izin Izinnya. pemerintah. Dan alhamdulillahnya Indonesia tuh udah punya gitu izinnya. Itu di Jadi, kedutaan atau alhamdulillah memang banget. berdiri masjid? Biasanya kan sholat gitu di kedutaan besarnya. Itu memang Aha. masjid sendiri, bukan masjid kedutaan Iya, gitu. masjid sendiri betul. Populasi Tapi Islam jangan banyak juga ya di dibayangin situ, Kak? di sini lumayan Kak, karena banyak pendatang dari negara Timur Tengah kan. Iya. Jadi di sini alhamdulillahnya bisa kita temui makan halal gitu lumayan mudah sih. Oh iya, lebih mudah di situ kali ya daripada Jerman ya, Kak ya? Mungkin. Tapi populasi orang Indonesia di Jerman Banyak kan banget. Kalau ya Jerman, sih, Kak. Belanda banyak banget itu. Iya, banyak banget. Oke. Tapi Untuk peluang ke depannya kira-kira gimana, Kak? Khususnya untuk orang Indonesia deh yang mau kerja di sana, masih terbuka besar nggak? sebenarnya peluangnya sih masih ada. Cuman sometimes itu kayak kita bingung kan jalurnya tuh lewat mana Iya. gitu Nah, kan. ini sekalian untuk Itu kalau mau ke betul. sana, jalurnya harus lewat apa, Kak? Nah, itu. Kalau Kakak tadi kan jadi via kampus nih. Kalau kayak kami yang udah Iya, tua-tua betul. gini gimana nih kalau mau ke sana? Jadi aku sebenarnya nggak terlalu tahu. Cuman aku udah searching beberapa web gitu kan, yang bisa buat kita penyetaraan gitu di sini. Tapi jatuhnya mandiri, Kak. Oke. Nah, dan itu aku kurang tahu berapa uang yang harus dikeluarkan. Jatuhnya agensi Karena lagi kan? Lewat. Iya, betul. Baliknya agensi lagi. Cuman yang jadi kendala biasanya bagi orang-orang Indonesia itu kadang bahasa, Kak. Jadi mereka itu pengen tapi bahasanya susah gitu. Iya. Jadi banyak sih orang-orang yang nanya ke aku gitu. Ketika aku ngomong kalau di sini pakai bahasa Jerman, nah mereka tuh langsung kayak, aduh pasti susah ya gitu. Gitu. Langsung ciut duluan ya. Oke. Iya. Ya memang Apalagi seasing kan di itu sini- sih bahasa Jerman. Betul. Apalagi kan tuntutan kerjanya di sini kan lumayan gede kan, dengan shift yang sepanjang itu. Dan di sini tuh kayak satu shift itu bisa 4-5 orang gitu, bahkan 3 orang bisa, Kak. Terus shift malam juga cuma 2 orang gitu kan. Itu Jadi yang dilayani otomatis berapa itu dengan 3 orang itu? Satu bangsalnya tergantung itu berapa? bed. Kalau di aku tuh 20, temanku ada Ah. yang sampai 30 berapa gitu. Banyak Dan itu juga ya. sama jumlahnya perawatnya. 1:10 jadinya kan? Iya, betul. Jadi Berat juga kayak ya. beban kerjanya juga berat, apalagi KDM-nya kita yang ngurus kan, kayak gitu. Cuman ya itu karena ada tupoksinya masing-masing, jadi lebih terarah lah gitu. Terus ya karena tuntutan itu besar, terus bahasa juga, apalagi di sini kan orangnya kan ngomongnya cepet-cepet banget kan. Dan itu tuh kayak bener-bener sebuah tantangan yang besar gitu buat kita sebagai jadi perawat di sini. Bener-bener menantang itu. Iya. Oke. Terakhir Kak. Ini lebih ke saran aja sih mungkin untuk teman-teman yang mau mengikuti jejak Kakak nih. Lanjut ke Austria gini, kira-kira apa nih yang bisa Kakak sarankan? Apa ini yang diperdalam dulu biar kesananya enak gini? Oke. Jadi sebenarnya kesan pesannya adalah
Biasanya orang-orang itu kan melihat kita di luar negeri kayak wah gajinya Ya, wow gede gitu. gitu kan ya, penghasilannya lebih baik gitu, wow gitu kan. Tapi di sini yang dibutuhkan adalah keberanian dan juga kemauan untuk terus belajar dan juga beradaptasi. Apalagi ketika kita berada di negara yang bahasanya asing banget buat kita Ah, dan kita nggak punya siapa-siapa di sini. Jadi bagi teman-teman tenaga kerja di Indonesia, tenaga kesehatan di Indonesia yang bercita-cita bekerja di luar negeri, pesanku adalah jangan takut untuk memulai. Jangan takut oke. untuk memulai dan belajar bahasa. Itu yang Ada penting. batasan usia nggak sih Dan Kak? nggak Nggak ada ya? nggak ada sih Kak di sini, nggak Oh ada. gitu. Di sini bahkan rekan-rekan aku itu tuh mayoritas udah tua-tua Kak. Jadi aku yang Oh, paling muda oke. di sini. Jadi Oke. nggak ada batasan usia di sini. Mm-mm. Bahkan kemarin baru ada DGKP baru, itu baru lulus, tapi usianya udah 40 tahunan, Oh, kayak gitu. tapi baru lulus, Jadi dia kuliahnya ya, agak telat kali ya, gitu ya. sebelumnya dia udah kerja, Oh, udah terus kerja akhirnya dia juga. memilih untuk berkuliah dan mengambil keperawatan gitu. Oke, ya, Jadi, ya, ya. nah itu di sini orang-orang di sini tuh etos kerja dan belajarnya tuh tinggi gitu. Jadi Ah, kita jangan mau kalah sama mereka, ya, ya. karena kita orang Indonesia tuh sebenarnya punya kelebihan, yaitu kepeduliannya tinggi, Ya, caringnya tinggi caringnya banget, kita dan bagus banget. ramahnya kebangetan, Ah. bener-bener kebangetan. Bahkan di sini tuh aku sering banget pasien itu kayak ngomong ke aku, kamu kok ramah banget, kamu murah senyum banget gitu. Oke. Itu tuh ada Karena sebuah keunggulan nilai kita, plus, kayaknya itu ya. cuma ada di kita Indonesia. Filipina banyak juga nggak di Betul. situ? Filipina banyak juga Kak, dan di sini orang-orang Filipina juga pintar-pintar banget sih mereka. Tapi nggak scare kita kan? Tetap. Care juga, Oh care gitu. juga. Mayoritas Oke. orang-orang Asia itu care sih Kak. Nah itu aku nggak bisa Caring-caring nggak mereka. bisa membedain tuh wajah-wajah mereka Filipina sama Iya, Indonesia iya gitu. aku sering Mirip banget ya. dikira orang Filipin, sering dikira orang Malaysia, Oke, oke. gitu-gitu. Oke, makasih banget loh Kak udah Sih, Kak. berbagi cerita, Sama-sama, berbagi Kak. informasi gini. Sama Iza itu satu angkatan juga. Iya betul, itu temen aku itu Eh, Unair juga Kak. Iya, dia Unair Kakak ya. kontak Iza juga ya? Udah pernah kayaknya di episode berapa ya? Oh, Udah udah. 3 bulan yang lalu kayaknya itu. Iya itu Satu angkatan. satu angkatan, dan itu Oke. juga teman Unair kan, Dia dari Unair dan lumayan juga. deket juga sama Iza juga. Oh, dia itu ini juga lettingan kakak juga. Betul. Mantap lah. Kita berangkat bareng. Bareng ya. Kita di LPK bareng. Oke, sukseslah di sana. Salam untuk teman-teman di sana ya Kak ya. Iya, terima kasih juga Kak, sukses juga kakaknya di Amin. Kalimantan. Tadi aku kelupaan satu link gimana? sih Kak. Satu link yang buat mungkin bisa sedikit membantu untuk ke Austria. Oke, gimana Kak? Itu tuh ada linknya namanya Wiener Gesundheitsverbund. Nanti aku chat lah ya. Oke, boleh. Itu Siap. itu banyak lowongan kerja registered nurse di situ, dan itu tuh linknya pemerintah Austria yang ngasih aku beasiswa itu. Oh, Gitu. iya. Coba nanti. Tapi kami kalau mau daftar di situ akses memang di situ harus ya. Tapi sudah harus registered nurse, betul. Sudah penyetaraan gitu kan? Iya. Penyetaraannya pun kan harus di sana juga jatuhnya. Iya Harus betul. anak-kenung Jadi di sana dulu. Memang harus ke sini. Oke, amannya ya jalur kakak ini sih. Iya. Oke. Makasih loh Kak ya. Batch 3. Oh gitu. Ya, terima Oke, kasih. makasih. Selamat sore. Makasih Kak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Kak.